adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kakak, Kak Safrida. Pembelajaran pada kali ini kita akan membahas tentang rumus trigonometri sudut tengahan. Nah, untuk materi yang kemarin itu tentang rumus trigonometri sudut ganda. Nah, untuk yang saat ini itu mengenai rumus trigonometri sudut tengahan. Yang dimaksud dengan sudut tengahan adalah sudut setengah A. Untuk mendapatkan rumus trigonometri sin setengah A, cos setengah A, dan tan setengah A diperoleh dari rumus-rumus sebelumnya, yaitu dimulai dari yang cos 2A. Nah, untuk cos 2A itu kita tahu bahwa kemarin hasilnya 1 dikurang 2 sin kuadrat A. Maka jika kita mengubah cos 2A menjadi cos A, hasilnya akan menjadi 1 dikurang 2 sin kuadrat setengah A. Lalu kedua ruas kita kalikan dengan negatif 1. Setelah kita kalikan dengan negatif 1, kemudian kedua ruasnya kita tambahkan dengan 1, sehingga diperoleh persamaan 2 sin kuadrat setengah A sama dengan 1 dikurang cos A. Sehingga sin setengah A sama dengan plus minus akar 1 cos A per 2. Jadi nilai dari sin setengah A sama dengan plus minus akar 1 dikurang cos A per 2. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari cos setengah A. Nah, untuk mencari nilai dari cos setengah A, kita menggunakan rumus sudut ganda, yaitu rumus cos 2A sama dengan 2 cos kuadrat A dikurang 1. Untuk cos A itu sama dengan 2 cos kuadrat setengah A dikurang 1. Jadi awalnya dia itu 2A, kita ubah menjadi A. Kenapa kita ubah? Karena kita akan mencari nilai dari cos setengah A. Nah, untuk itu 2 cos kuadrat setengah A sama dengan 1 ditambah cos A. Karena kita ingin mencari nilai dari cos setengah A, maka kita ubah 2 cos kuadrat setengah A sama dengan 1 ditambah cos A itu menjadi cos setengah A sama dengan plus minus akar 1 cos A per 2. Sehingga kita peroleh bahwa rumus dari cos setengah A sama dengan plus minus akar 1 ditambah cos A per 2. Kemudian kita akan mencari nilai dari tan setengah A. Itu menggunakan rumus tan A sama dengan sin A per cos A. Maka tan setengah A sama dengan sin setengah A per cos setengah A. Nah, dari sini kita tadi sudah mencari nilai dari sin setengah A dan cos setengah A. Maka kita ubah nilai dari sin setengah A itu menjadi akar 1 dikurang cos A per 2 per cos setengah A kita ubah menjadi akar 1 ditambah cos A per 2. Sehingga tan setengah A sama dengan plus minus akar 1 cos A per 1 ditambah cos A. Karena duanya kita coret ya. Nah, dari rumus yang telah kita dapatkan tadi, dapat dikembangkan rumus dari tan setengah A. Tadi kita telah memperoleh bahwa tan setengah A sama dengan plus minus akar 1 dikurang cos A per 1 ditambah cos A. Nah, di sini kita kalikan dengan 1 cos A per 1 cos A. 1 cos A per 1 cos A itu bernilai 1. Sehingga jika perkalian dikalikan dengan 1 itu tidak mengubah dari persamaan tersebut. Nah, sehingga tan setengah A sama dengan plus minus akar 1 dikurang cos A kuadrat per 1 dikurang cos kuadrat A. Untuk penyebutnya kita ubah menjadi sin kuadrat A. Itu dari identitas trigonometri cos kuadrat A ditambah sin kuadrat A sama dengan 1. Maka kita bisa mengubah bahwa 1 dikurang cos kuadrat A kita ubah menjadi sin kuadrat A. Nah, jadi pembilang sama penyebutnya itu sama-sama kuadrat, sehingga kuadratnya bisa dikeluarkan. Untuk itu kita bisa menghilangkan akar dari persamaan tersebut, sehingga tan setengah A sama dengan 1 dikurang cos A per sin A. Nah, dari rumus 8 tadi, kita juga bisa mengembangkan lagi menjadi tan setengah A sama dengan plus minus akar 1 dikurang cos A per 1 ditambah cos A. Tan setengah A sama dengan plus minus akar 1 dikurang cos A per 1 ditambah cos A dikali 1 ditambah cos A per 1 ditambah cos A. Jadi yang tadinya kita kalikan dengan 1 dikurang cos A per 1 dikurang cos A. Nah, untuk yang ini kita kalikan dengan 1 ditambah cos A per 1 ditambah cos A. Sehingga diperoleh tan setengah A sama dengan plus minus akar 1 dikurang cos kuadrat A
per 1 ditambah cos A kuadrat. Nah, kemudian untuk pembilangnya itu adalah 1 dikurang cos kuadrat A. Nah, kita bisa mengubahnya menjadi sin kuadrat A. Ini dari identitas trigonometri cos kuadrat A ditambah sin kuadrat A sama dengan 1. Sehingga tan setengah A itu sama dengan sin A per 1 ditambah cos A. Jadi kuadratnya tadi bisa dicoret dengan akarnya, sehingga hilang akarnya. Maka tan setengah A sama dengan sin A per 1 ditambah cos A. Untuk lebih jelasnya, pelajarilah contoh soal berikut ini. Kita kerjakan terlebih dahulu untuk yang A, yaitu cos 112,5 derajat sama dengan cos setengah 225 derajat. Nah, ini 112 itu adalah sudut setengah A, sehingga A-nya itu sama dengan 225 derajat. Untuk itu langsung masukkan ke rumus bahwa cos setengah kali 225 derajat sama dengan negatif akar 1 ditambah cos 225 derajat per 2. Kemudian kita cari nilai cos dari 225 derajat, yaitu negatif setengah akar 2. Sehingga diperolehlah cos 112,5 derajat sama dengan negatif akar 1 dikurang setengah akar 2 per 2. Sama dengan negatif akar 2 dikurang akar 2 per 4. Sama dengan negatif setengah akar 2 dikurang akar 2. Untuk nomor 1B, tan 22,5 derajat. Nah, ini tan 22,5 derajat ini sama dengan tan setengah dikali 45 derajat. Sehingga kita langsung saja masukkan ke dalam rumus. Sama dengan 1 dikurang cos 45 derajat per sin 45 derajat. Nah, kita cari nilai dari cos 45 derajat, yaitu setengah akar 2. Kemudian sin 45 derajat itu adalah setengah akar 2. Sehingga tan 22,5 derajat sama dengan 1 dikurang setengah akar 2 per setengah akar 2. Sama dengan 2 dikurang akar 2 per akar 2. Sama dengan akar 2 dikurang 1. Soal nomor 2. Jika cos A sama dengan 7 per 25 dan A berada di antara 270 sampai 360 derajat, maka tentukanlah nilai tan setengah A. Nah, kita buat segitiga terlebih dahulu, yaitu segitiga A, B, C, di mana B-nya siku-siku, kemudian sudut alfa itu terletak di sudut A. Sehingga cos A sama dengan 7 per 25, sehingga sampingnya itu 7 dan miringnya 25. Nah, kita cari nilai BC. Nilai BC kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurang AB kuadrat. BC kuadrat sama dengan 25 kuadrat dikurang 7 kuadrat. AC kuadrat sama dengan 576. Sehingga AC sama dengan 24. Untuk itu kita peroleh bahwa tadinya cos A itu sama dengan 7 per 25. Sehingga sin A sama dengan negatif 24 per 25. Kenapa negatif? Karena alfa itu terletak di antara 270 derajat sampai 360 derajat. Jadi, tan setengah A sama dengan negatif 1 dikurang cos A per sin A. Jadi, kita bisa mencari nilai dari tan setengah alfa sama dengan 1 cos A per sin A bernilai negatif. Kemudian tan setengah A sama dengan 1 dikurang 7 per 25 per, nah ini pernya negatif, diper dengan negatif 24 per 25. Tan setengah A sama dengan 25 dikurang 7 per negatif 24. Nah, ini pernya itu negatif, sehingga diperoleh tan setengah A sama dengan negatif 18 per 24. Kemudian tan setengah A sama dengan negatif 3 per 4. Nah, kenapa hasilnya negatif? Itu dikarenakan sudut alfanya itu berada di kuadran 4, sehingga nilai tannya itu bernilai negatif. Dari uraian yang telah Ibu berikan tadi, dapat pula diturunkan rumus trigonometri untuk sudut yang lainnya, yaitu misalkan sin 3A, maka kita ubah menjadi sin 2A ditambah
A. Nah, di sini bentuknya itu seperti bentuk sin A plus B. Nah, sin A plus B sama dengan sin A cos B ditambah cos A sin B. Sehingga jika sin 2A ditambah A, maka menjadi sin 2A dikali cos A ditambah cos 2A dikali sin A. Kemudian sin 2A ini adalah sudut ganda, sehingga kita bisa mengganti dengan 2 sin A dikali cos A. Lalu cos 2A bisa kita ganti dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat A. Nah, kemudian diperoleh 2 sin A cos kuadrat A ditambah sin dikurang 2 sin pangkat 3A. Lalu 2 sin A. Nah, untuk cos kuadrat A-nya kita bisa ubah menjadi 1 dikurang sin kuadrat A ditambah sin A dikurang 2 sin pangkat 3A. Untuk itu diperolehlah 2 sin A dikurang 2 sin pangkat 3A ditambah sin A dikurang 2 sin pangkat 3A. Nah, untuk itu kita gabungkan yang sin pangkat 3 dengan yang sin A. Sehingga diperolehlah negatif 4 sin pangkat 3A ditambah 3 sin A. Selain sin 3A, kita bisa mengubah cos 3A juga. Untuk itu cos 3A sama dengan cos 2A ditambah A. Nah, ini sama seperti tadi, ini adalah bentuk cos A ditambah B. Sehingga cos 2A ditambah A sama dengan cos 2A cos A dikurang sin 2A sin A. Nah, untuk itu kita ubah cos 2A dengan sin 2A itu dengan 2 cos kuadrat A dikurang 1. Kemudian sin 2A-nya kita ubah dengan 2 sin A cos A. Untuk itu diperolehlah 2 cos pangkat 3A dikurang cos A dikurang 2 sin pangkat 3A cos A. Nah, sin kuadrat A ini kita ubah lagi menjadi 1 dikurang cos kuadrat A. Mengapa berubah menjadi 1 dikurang cos kuadrat A? Ini adalah rumus identitas trigonometri. Sehingga diperolehlah 2 cos pangkat 3A dikurang cos A dikurang 2 cos A ditambah 2 cos pangkat 3A. Nah, kita satukan untuk yang cos pangkat 3A sama yang cos A. Sehingga diperoleh 4 cos pangkat 3A dikurang 3 cos A. Selain dua rumus di atas, dengan cara yang sama dapat juga diturunkan rumus-rumus lainnya. Nah, sekian dari Ibu. Semoga kalian memahami pembelajaran kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.